وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. صلى الله ربنا على المبين وأحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك الرضا ولحقه الأداء وأعطيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. انصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah majelis taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam ke-22 daripada bulan Zulhijjah dalam keadaan sehat wal afiah, dalam kemantapan iman dan Islam. Allah berikan kepada kita taufik dan inayah sehingga kita mampu berkumpul kembali di masjid yang penuh berkah ini di waktu yang penuh keberkahan. Tinggal kurang lebih 8 hari atau 1 minggu keberadaan bulan Zulhijjah, bahkan keberadaan tahun 1444 Hijriah ini, yang mana insya Allah kita akan dipertemukan Allah dengan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Mari ikhwan rahimakumullah, kita sambut tahun baru Islam ini dengan semangat, dengan menghidupkan syiar. Jangan sampai tahun baru Islam ini lewat begitu saja tanpa kita menghidupkan dan menyambutnya. Mari kita melekkan mata dan juga bukakan telinga umat Islam yang kebanyakan orang awam ini terhadap agamanya sendiri. Karena cukuplah saat ini kalau kita tanyakan kepada kita punya saudara, teman kita tentang tanggal berapa, bulan berapa ini sekarang, mereka tidak mampu menjawab. Dan jangan sampai nanti pas tanggal 1 Muharram tahu mereka hari libur tapi tidak tahu libur itu apa. Tanggal 19 nanti insya Allah jatuh tanggal 19 Juli hari Rabu, itu jatuh tanggal 1 Muharram. Jangan sampai nanti kita sebagai orang tua, anak kita libur sekolah, kita tanya, ngapa kamu tak sekolah anak? Libur pak, libur apa? Nak tak tahu juga pak. Anak kita tak tahu, kita tak tahu, padahal liburnya karena tahu menyambut tahun baru Hijriah. Hidupkan. Kalau antum di sini ada pengurus masjid, pengurus musholah, ya, atau majelis taklim barangkali, keluarkanlah duit sedikit, tidak besar, bikin banner untuk menyambut tahun baru Hijriah, paling 50.000. Baca satu banner kita dah dapat. Nak lebih banyak, banyakkan lagi sokongan untuk menghidupkan syiar. Jangan kalah dengan, maaf ya, kita punya saudara begitu banyak, mereka berani mengeluarkan koceknya untuk jadi caleg ya, bukan ratusan ribu, jutaan, bahkan mungkin ada yang ngoyak ke sudah ratusan juta. Dan itu wallah alam ada nilai akhiratnya apa tidak. Nah kita untuk akhirat, untuk menghidupkan, mensyiarkan Islam. Wa man yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwal. Ini menunjukkan adanya ketakwaan pada diri kita. Ada ghirah, ada ngerasa cinta dan memiliki terhadap agama. Kita berpenampilan seperti saat ini ikhwan, berjalan sana sini, itu bentuk kita menunjukkan aku muslim. Dengan pakaian kita, pakaian yang menyimbolkan kita orang muslim. Nah sekarang kita pun hidupkan ini ya, jangan sampai umat Islam tidak tahu. Maka di sini saya menghimbau, kalau antum memang bukan pengurus masjid, bukan pengurus musola, himbaulah pengurus masjid dan musola kalau pacak minimal setiap masjid itu ada nyambut. Walaupun mungkin belum mengadakan acara tahun baru Islam, kalau bisa diadakan. Kalaupun tidak ada, minimal umat itu dimelekkan dengan adanya banner terpampang, kita menyambut tahun baru Islam. Kalau masjid dah galak mentuk ke duit, kita mentuknya ikhwan ya, 100.000 itu pacak 2 banner. Sokongan wong 4 selawi ribu sewang, bertahan itu 5 hari sudah besar pahala kita, apalagi lebih. Nah, bikinlah dari sekarang, jangan mepetlah sehari lagi besok baru masang ya, masang besok, cabut uang besok, lusa, selesai. Syiar itu dihidupkan. Kemudian antum juga semua punya HP, hidupkan juga lewat medsos dari sekarang ya, kita saling mengingatkan tentang hal itu. Banyak cuplikan-cuplikan ceramah para asatis kita, para guru-guru kita tentang tahun Hijriah. Ente edit dengan cara yang cantik, bahkan ente selipkan dengan dimasukkan di situ slip-slip mungkin gambar-gambar atau nuansa-nuansa, boleh seperti yang dilakukan PSM. Kita bikin klip video ceramah ustaz, dibikin ada background dari ngambil dari perang, dari peristiwa hijrahnya Rasulullah, dari film. Ada film Islam, kita ambil, dikelopkan bagaimana suasana datangnya Rasulullah, bagaimana sahabat Ansar menyambut Rasulullah ketika datang. Kan ada filmnya itu. Nah, itu bisa, itu contoh. Ya, atau yang diambil dari klip-klip ceramah para asatidz kita, para guru-guru kita. Sebarkan, sharekan, terutama kepada mereka yang tidak tersentuh dengan majelis. Banyak rekan kita, kawan kita yang tidak tersentuh dengan
majlis, apa kata dengan ceramah cuma hari Jumat, itu pun kalau datang cepat. Yang kita hidupkan syiar ini kawan, ya, dengan memberikan nasihat-nasihat, petua-petua, dan itu termasuk kita juga berdakwah di jalan Allah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah, ya, kalau ada kemampuan hidupkan majlis zikra tahun baru Islam, ada kenian perayaan, kumpulkan umat, warga masyarakat sekitar kita. Nak tepat pada malam 1 Muharram boleh, atau hari-hari yang lainnya yang sekiranya kita bisa lakukan. Kumpulkan umat, panggil ustaz, ya, tidak usah panjang gino acaranya, bikinlah yang simpel, tapi di situ ada penjelasan atau makna, ada ceramah daripada seorang ustaz atau kiai atau ulama kepada hadirin untuk mengenalkan mereka, mengingatkan mereka tentang perjuangan baginda Rasulullah dan para sahabat lewat hijrahnya mereka ke kota Madinah. Karena Rasulullah pernah mengatakan, laulal hijrah man tasyara hadzal din. Kalau bukan karena hijrah yang aku lakukan bersama keluarga dan sahabatku, Islam ini tidak bakal tersebar, kata Nabi. Jadi hijrah itu sunnatullah yang Allah tetapkan untuk baginda Rasulullah SAW berhijrah. Walaupun kejadian hijrah itu bukan pada bulan Muharram, tapi yang dikatakan adalah tanggal 1 Muharram sebagai awal tahun Arab saat itu menjadi tahun Hijriyah. Mari ikhwan rahimakumullah kita hidupkan syiar ini. Ya, kita hidupkan syiar ini untuk memelekkan mata umat Islam dan membuka telinga daripada hati-hati umat Islam agar mereka tumbuh rasa ghirah, rasa cinta kepada agamanya sendiri. Dan Nabi mengenal sosok agung Rasulullah SAW lewat peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian untuk kita sendiri, mari saya menghimbau untuk diri kami dan kita semua, kita jaga benar sisa hari tahun ini 1444 Hijriah ini, sisa tinggal 1 minggu atau 8 hari ini, dengan kita menjaga diri jangan sampai bersentuhan dengan kemaksiatan ataupun kelalaian, dan kita isi dengan ketaatan sehingga kita tutup tahun ini dengan husnul khitam, miskil khitam, dan kita song-song tahun baru dengan lebih istiqomah dalam kebaikan. Kita lakukan muhasabah pada diri kita masing-masing ikhwan. Karena Sayyidina Umar mengatakan beliau, hitunglah dirimu sebelum kau dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab di hadapan Allah. Artinya hari ini kita bisa mengukur diri kita. Antum cukup lihat bagaimana keadaan kita dalam seminggu ini tentang ibadah kita. Salat duhanya kita, salat qobliyah ba'diyahnya kita, salat berjamaahnya kita, lalu hubungan kita dengan tilawatil Quran. Seminggu ini cukup jadi gambaran bagaimana keadaan kita sepanjang tahun. Nah, kita perbaiki apa yang longgar, kita kencangkan, apa yang lepas kita ambil kembali, apa yang belum kita lakukan, yang belum diistiqomahkan. Dan yang lebih penting lagi, apa yang masih ada pada diri kita dari bentuk kemaksiatan, kelalaian, termasuk hal-hal yang makruh yang mungkin masih kita lakukan, kita pun buang dari hari ini dan jadikan puncak momen untuk benar-benar istiqomah meninggalkan keburukan itu pas pada tanggal 1 Muharram. Tapi lakukan mulai hari ini, bukan kaget tanggal 1 Muharram, beb aku nak berhenti ngokok beb, kalau sekarang tanggung masih ada sisa. Dari hari ini kita tinggalkan itu, bukan nunggu kaget. Kalau kaget baru nak mulai, tidak dapat ikhwan. Hari ini kita tidak baca Quran, kemarin tidak baca Quran, sudah berbulan tidak baca Quran, lalu mengatakan tanggal 1 aku mulai baca Quran. One juz one day pula ngomong, bukan 1 hari selembar, bukan sehari sejuz. Sekarang tak baca Quran, sulit untuk dicapai ikhwan. Kalaupun antum mampu mungkin berjalan 3-4 hari lepas, tapi kita persiapkan untuk tahun depan kita dari keadaan yang baik menjadi lebih baik. Apalagi na'udzubillah kalau kita sadar diri kita masih banyak keburukan, berhijrahlah kita dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Al-muhajir man hajar minas su', kata Rasulullah. Orang yang berhijrah adalah orang yang memindahkan keadaan dirinya dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Nah, ini insyaallah kita bisa lakukan. Bahkan mudah-mudahan kita bisa pun merubah warna kehidupan keluarga kita dalam keseharian kita yang mungkin belum kental keislamannya menjadi lebih kental. Ya, zikir, sunnah Nabi segala macam kita hidupkan dalam rumah tangga kita, anak istri kita. Lalu kehidupan cara Nabi pun kita jalankan dalam rumah tangga kita. Masing-masing pribadi kita menjalankan itu semua, maka akan terwujudlah kehidupan rumah tangga yang islami insyaallah taala. Baiklah ikhwan rahimani rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Sabilil Ittikar dari Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sampai dan masih kita dalam pembahasan mengenai berharap rahmat ampunan
Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat kita menghadapi kematian atau orang lain yang kita cintai sedang menghadapkan kematian, sakaratul maut. Maka apa yang kita lakukan saat seperti itu, kita ingatkan mereka untuk roja, berharap kasih sayang Allah, berharap ampunan Allah, berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi kita yang memiliki keluarga atau saudara yang dalam keadaan sakit cukup berat dan mendekatkan mereka kepada kematian, maka ingatkan mereka untuk tetap menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah kepada mereka, dan bimbing terus agar mereka mampu untuk berzikir terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini ikhwani akan didapatkan oleh kita dengan gampang, bahkan tanpa harus dipandu oleh orang lain, kalau memang semasa hidup kita selalu zikir kepada Allah. Ketika sehat kita selalu zikir kepada Allah, maka ketika sakit insya Allah tubuh kita tetap lentur untuk berzikir kepada Allah. Walaupun jujur ikhwan, kita ngerasakan ketika kita sedang mengalami sakit, belum sakit sakaratul maut, sakit yang agak berat dikit baik, kadang-kadang kita cuma bisa merintih tanpa berzikir. Ini kita ngalami yang katakanlah kita sering duduk di majelis, sering berzikir. Nah, itu menunjukkan mungkin zikir kita baru sampai di lisan, belum sampai ke hati dan ruhnya kita. Kalau kita memang zikir itu sudah sampai ke hati dan ruhnya kita, maka insya Allah dalam keadaan kondisi apapun, dalam keadaan mengerikan atau genting sekalipun, lisan kita tidak akan pernah putus untuk berzikir. Ini banyak dialami oleh orang-orang yang soleh. Ketika mereka di atas kendaraan, misalnya kapal laut atau pesawat, lalu mengalami suatu keadaan adanya goncangan entah di udara atau di laut, orang teriak ketakutan, mereka tetap zikir kepada Allah. Mereka tetap menenangkan diri mereka dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, ini yang kita harapkan kita bisa dapatkan. Ya, ketika kita dalam perjalanan menghadapi kemacetan, menghadapi apa, bukan celoteh, bukan rutuan yang muncul dari mulut kita, tapi kita terus berzikir kepada Allah. Dalam keadaan genting, gempa bumi, keadaan apapun, tetap kita dalam keadaan zikir kepada Allah. Nah, orang seperti ini insya Allah dalam keadaan sakit pun mereka akan selalu berzikir kepada Allah. Bahkan kita dapatkan ba'dus salihin, sebagian orang-orang soleh itu mereka dalam keadaan tidurnya pun berzikir kepada Allah. Disaksikan oleh orang-orang yang ada di samping mereka bahwa Syekh Fulan, Kiai Fulan, Nabi Fulan itu tidurnya tetap berzikir, sehingga mereka nyangka orang ini tidak tidur. Ketika bangun, lalu orang itu keluar, lalu ngambil wudhu, ada sikap bertanya kepada beliau. Kata bahasa kita ni, Kiai ngambil wudhu. Iya, ngapa? Aku batal wudhu, tidur aku tadi. Oh, kami tidak nyengok Kiai tidur, kami nyengok Kiai berzikir. Sedangkan orang yang punya badan, dia sudah tidur, tapi lisannya tetap tidak mau berhenti menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak seperti itu. Mungkin orang yang di sekitar kita pun tidak seperti itu. Maka jangankan lagi sakit ikhwan, kita lagi sehat segar ini harus saling ingat berzikir. Antum bisa saksikan kalau kita lagi pergi tahlilan, misal ada jenazah tahlilan, wong maca yasin, berapa banyak yang bungkam dak maca yasin, diam bengong, ada yang ngotik ini ngotik itu, ada yang lebih parah lagi dengan HP-nya. Nah, orang seperti ini perlu diingatkan. Di saat dia sedang diajak benar-benar untuk zikir kepada Allah, untuk nyebut nama Allah, untuk membaca ayat-ayat kalimatullah, dia tidak mampu. Padahal di tempat yang saat itu orang sedang berzikir kepada Allah. Mak mana kalau di luar lingkungan seperti itu, di lingkungan seperti ini dia tidak mampu. Nah, inilah yang disebut dengan istilah Imam Haddad dalam kitabnya Qalbun Ghafil. Orang itu sudah diletakkan Allah di tempat yang baik, di lingkungan yang baik, yang orang di situ ingat sama Allah, tapi dia belum mendapatkan itu. Ada tak? Banyak ikhwan. Banyak. Kita sering hadir majelis zikir akbar, haul, maulid. Berapa banyak yang hadir itu kita saksikan, bukan fuduli, bukan kita cerodean, bukan nyari tahu, kebetulan terlihat. Ada orang sedang maulid, orang baca maulid, orang sedang salawat, orang sedang baca tahlil, yasin, tasbih, dia sebut dengan HP. Makanya Nabi SAW dalam salah satu doa yang mungkin sering kami sampaikan kepada ikhwan, izin menyebut nama Allah ini tidak gampang. Kalau tidak diizinkan Allah tidak mampu ikhwan. Orang yang diizinkan berarti orang itu dikehendaki Allah. Allah suka namanya disebut oleh fulan bin fulan. Tapi kalau orang tidak diizinkan Allah, berarti Allah tidak suka. Na'udzubillah.
Bangun dari tidur, di antara doa yang kita ucapkan, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fil jasadi wa adzina li bi dzikri. Itu doa anjuran Rasulullah. Doa tidur itu banyak, bukan cuma alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu doa memang datang dari Rasulullah. Namun ada juga riwayat yang menyebutkan seperti tadi, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fil jasadi wa adzina li bi dzikri. Yang telah mengizinkan aku untuk menyebut namanya, menyebut nama Allah. Sedih kadang ikhwan, kami sendiri dapatkan di pesantren anak-anak didik kami yang masih baru, terutama budak-budak itu, kadang yang lama juga. Kita duduk sama mereka berzikir, baca Idul Latif, Sobah misalnya. Sebagian mereka bengong ada yang ngotik kuku, ada yang ngotik kaki, diingat ke terus itu. Walat. Baru balik ke dalam kesadarannya, maco. Nanti set lewat lagi, diingat lagi, baru baca lagi. Nanti belum kontak batin sama ruhnya sama lisannya tadi itu. Nah, kalau kita sudah diinjak Allah, lisan kita terus berzikir, walaupun mungkin hati kita masih banyak lalai, suatu saat insya Allah nyambung. Tapi kalau lisan saja belum berzikir, bagaimana hati akan berzikir? Lain memang ada magom yang orang itu sudah melampaui masa atau levelan zikir dengan lisan, dia masuk lisan dengan hati tanpa lisan. Ada itu magom orang-orang yang sudah di atas. Namun yang lebih hebat lagi ketika dia mampu menggabungkan lisan berzikir, hati pun berzikir. Ini tingkatan yang paling tinggi. Nah, kalau kita saksikan seperti barusan kita bahas, ikhwan, kita yang melek sehat seger kadang-kadang tidak berzikir. Di saat kita sedang berzikir tadi baik. Bukan kita nak cerodean. Ketika Habib mimpin ikhwan sekalian habis salat tadi, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ilahi ya karim ya rabbana ya mahmud subhanallah subhanallah. Banyak yang baca, tapi ada yang tidak baca, bungkam pikirannya kemana dia. Nah, ini orang kesian. Ketika kita memuji Allah, Allah izinkan, Allah berarti suka dengan kita. Kalau tak suka, tak usah disebut kata Allah nama aku. Tapi ketika Allah izinkan, walaupun kita dalam keadaan tu wali Allah tadi, tidur tetap nyebut nama Allah. Lagi sakit tetap ingat sama Allah. Dalam keadaan goncang genting tetap ingat sama Allah. Dapat musibah ingat sama Allah, dapat nikmat ingat sama Allah, sehat ingat sama Allah, sakit ingat sama Allah. Nah, itu kenikmatan kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah lanjut. Ya, selalu ingat sama Allah, zikir basah lisan dengan menyebut nama Allah atau bersalawat, istighfar, itu semua nyebut nama Allah. Salawat juga termasuk zikrullah. Setiap kita mengucapkan salawat, Allahumma, Allah nyebut nama Allah berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa hakadha ikhwani. Nah, sekarang kita kondisikan diri kita, sadari diri ana dan antum ikhwan, kalau lagi sehat be aku banyak dah ingat sama Allah. Tidak rajin nyebut nama Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah, tidak beristighfar. Bagaimana kalau aku dalam keadaan disibukkan dengan suatu kesibukan? Saat aku tak sibuk be aku tak mampu. Bahkan seperti tadi, saat aku di majelis, di situ orang ingat sama Allah, aku dah ingat sama Allah. Bagaimana kalau aku di luar tempat yang memang di situ orang dah ingat sama Allah? Makanya ikhwan rahimakumullah, doa masuk pasar, zikir masuk pasar itu singkat, pendek, tidak panjang, tapi fadilahnya sangat hebat, luar biasa. Macam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Ada tambahan wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair, baru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendek bacaan ini. Kalau masuk pasar baca itu kata Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sekarang pasar zaman kita sekarang bukan lagi pasar baik. Ruko itu juga mall, jelas. Inti punya toko itu bagian dari bagian pasar walaupun tidak terletak di pasar. Baca ini. Apa fadilahnya? Kutibalahu alfi hasanah. Dicatat bagi orang yang membaca zikir ini, tapi di pasar loh, bukan di masjid. Di masjid tidak dapat pahala seperti itu. Apa pahalanya? Dicatatkan baginya 1 juta pahala. 1 juta pahala diberikan untuk orang ini. Ketika dia nyebut zikir ini di tengah pasar, masuk pasar. Masuk masjid tidak dapat, beda, pahalanya tidak setinggi itu. Lalu bukan cuma itu, wa yamhu anhu alfa-alafi sayyi'ah, dihapuskan 1 juta dosa. Sallu ala Nabi.
Lalu warafa'al darajat alfa alfi derajat, dan diangkat derajat sampai 1 juta derajat. Kalau kita pikir kali macam ini sepantasnya kalau masuk Masjidil Haram, besar ni anjuran Allah tu. Atau masuk masjid lah banget. Ini masuk pasar. Kita tidak dapatkan zikir ini dibaca masuk masjid, pahala seperti itu tidak ada. Atau masuk Mekah, masuk Madinah, tidak disebutkan itu. Tapi masuk pasar, maca zikir ini pahalanya seperti itu. 1 juta pahala diberikan, 1 juta dosa diampunkan, 1 juta derajat diangkat oleh Allah. Siapa yang menyampaikan kabar ini? Rasulullah. Kenapa hal itu seperti itu sampai demikian itu? Karena kita berzikir di tempat kebanyakan manusia lalai sama Allah. Kebanyakan manusia lupa dengan akhirat, sibukkan dengan dunia. Di situ kita ingat sama Allah. Maka di situ berlipat pahala diberikan Allah dengan ganjaran yang besar. Maka di sini ikhwan, nasihat buat diri ana dan antum semua. Mak mana caranya biar lisan kita ni berzikir terus. Banyak sudah disampaikan oleh Allah wa Rasul. Ya, di antaranya ya ikhwan rahmatullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, jangan masuk ke mulut kita barang haram atau yang syubhat. Kalau sudah ada barang haram atau syubhat masuk, kelu lidah kita. Kaku ikhwan. Lagi hidup bekaku, kelu, tak terucap nyebut nama Allah. Kamu Allah dah izinkan lidah yang kotor nyebut namanya. Yang kita khawatirkan kelu ini, kaku ini saat sakaratul maut. Kenapa? Lagi hidup beda nyebut nama Allah. Lagi segar sehat tak pernah nyebut nama Rasulullah. Tak pernah istighfar. Kelu, lisannya kelu. Maka dikhawatirkan saat dia sakaratul maut akan lebih lagi sulit. Tidak diingatkan, tidak mengucap. Sampai saat orang sakaratul maut itu kita disunahkan mentalkinkan agar orang ini diharapkan ketika akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita teriakkan la ilaha illallah, bungkam dia la ilaha illallah, bungkam. Pas sudah kita dah sebutkan, aduh, no, ngomong aduh baca, baca, nyuruh nyebut la ilaha illallah tak baca. Sampai kita singkatkan lagi, mungkin panjang kalimat solid Allah. Ya let, kalau akhir-akhirnya masih nyebut nama Allah, idah. Selesai kita ucapkan la Allah, Allah, tak juga ngucap, kita stop dia baca. Nah ini na'udzubillah. Ini gambaran itulah dia waktu hidup. Ketika hidup diajak zikir, diajak bertasbih, tahmid, baca Quran, baca salawat, bungkam. Bahkan bukan cuma lidahnya kelu, akal pikirannya pun sibuk dengan HP tadi. Ini wallahi wan, musibah besar. Kita lah ditarik Allah dari jalan, dari rumah, dari tempat-tempat yang buruk, masuk ke majlis zikir, majlis taklim, majlis ilmu, salawat, solat berjamaah dengan segala bentuk ketaatan. Tapi jasad kita masuk, hati dan pikiran kita tidak masuk. Apalagi yang sibuk dengan HP tadi, sibuk dengan urusan dunianya. Jasadnya di masjid, di majlis taklim, majlis zikir, tapi pikirannya di luar. Wa iyadzubillah min dzalik. Insyaallah kita berharap, bukan kita sombong apalagi memastikan pasti aku meninggal kayak ngucap. Ngapa? Sekarang aku berzikir terus. Tak boleh ngomong macam itu. Tapi berhusnuzon, alhamdulillah Rabb, sekarang ini kita meminta Allah, ya Allah, sebagaimana kau izinkan aku saat ini menyebut namamu ya Allah saat sehat, afiat, maka jadikan saat aku sakit aku tetap menyebut namamu. Dan yang lebih lagi kau harapkan ya Allah saat sakaratul maut engkau izinkan aku menyebut namamu. Nah doa ini kita pacak buat ke juga orang tua kita, bak mak kita, apalagi kita juga mak bak kita ni jauh dari zikir. Maka kita boleh minta sama Allah, ya Allah, cukuplah di masa dunia ini, hidup ini mereka tak ingat sama engkau, tapi aku masih berharap Allah saat wafat jadikanlah mereka bisa menyebut nama Allah. Mampu memberikan itu ketika itu doa dari anak untuk orang tua, karena doa anak untuk orang tua insyaAllah tidak terhijab, walaupun orang tua kita semasa hidupnya tidak menyebut nama Allah. Tapi kita berharap mudah-mudahan orang tua kita diizinkan Allah semasa hidupnya menyebut nama Allah, dan saat sakaratul maut datang dia pun menyebut nama Allah. Qal Imam Abdullah bin Ali al-Haddad
wa yanbaghi lil marid ay yahtariza minan najasat an tusibahu fi badanihi aw fi thiyabihi. Nah, untuk orang yang sakit, kata Imam Haddad, kita yang nyagong sakit juga membantunya. Kalau pacak usahakan, tadi sudah kami sampaikan, apa yang diwajibkan Allah jangan kita lalaikan. Sakit ikhwan, apalagi kalau tidak sakit, cuma alasan sibuk, alasan-alasan yang tidak bisa diterima oleh syariat. Bagi orang yang sakit, kata Imam Haddad, kalau pacak jago pakaian badannya tetap dalam keadaan suci, bersih, tidak ada najis. Tapi kalau memang penyakit itu menimbulkan najis, ya apa boleh buat. Ya, kalau memang seorang itu kecelakaan atau ada penyakit nanah keluar, darah keluar, merembes pada dirinya, atau dia pakai kater, kencing ngalir terus, ya apa boleh buat, itu sudah keadaan kondisi. Tapi Imam Haddad sekarang bicara untuk orang yang masih mampu untuk menyempurnakan syarat sholat. Dia pacak mengkondisikan atau keluarganya bisa mengkondisikan mak bapak ni dalam keadaan sakit, dalam keadaan tetap suci badan, pakaian dan tempat, maka kondisikanlah agar dia bisa sholat dengan sempurna. Tapi kalau tidak mampu, najis itu ada di badan, nempel di badan, di pakaian ada najis, maaf dibuang kotoran di pucuk ranjang itulah, dia pakai pampers dan seterusnya, maka tetap selagi akal orang tua kita, bak kita, mak kita itu masih nyambung, sehat dalam makna diajak ngomong tu connect, nyambung, maka tetap wajib sholat walaupun tak ngadep kiblat, walaupun auratnya terbuka, walaupun ada najis di badan, pakaian atau tempat. Ini khususnya masalah sholat, tak kata cerita lepas. Nah, kalau orang sakit macam itu, mak mana orang sehat ini, kami sudah sering sampai kepada ikhwan. Sekarang musim liburan, musim banyak orang kawinan. Kemarin kami punya sohib, kebetulan ketip hadir kawinan terakhir. Tanya, sibuk ni encik iya Ustaz, 6 sehari ni ngawin ke orang. Masya-Allah. 6 ngawin ke orang musim liburan kami. Ya. Jadi ikhwan, saya ingatkan kepada antum sekalian, jangan sampai kita menjadi orang pelakunya atau keluarga kita. Begitu banyak umat Islam bahkan mengerti, bukan tak ngerti, rajin ke majlis, dipanggil Pak Haji, bahkan dari keturunan yang mana nenek moyang juga ulama, ketika kawin anaknya tak solat zuhur, mak baknya juga jadi dayang-dayang kanan kiri, tak solat zuhur, dianggap sepele urusan ini. Kawin lebih a'zam dari solat. La wallah, kawin itu sunnah hukumnya, solat itu wajib. Kalau kita tidak solat, Allah pasti akan bertanya. Tapi kalau kita kawin sederhana, tanpa hana-hene, tanpa atribut segala macam, sehingga kita mampu untuk solat, Allah tidak nanya, ngapa tak pakai foto bareng, ngapa tak pakai cacap-cacapan, ngapa tak pakai sambutan bulan, ngapa tak pakai adat ini, ngapa tak pakai adat itu. Allah tidak bakal nanya. Justru Allah akan bertanya, kenapa gara-gara itu kamu tinggal ke solat? Bukankah itu kenyataan yang ada ikhwan? Bahkan mungkin maaf, kalau antum pelakunya pernah tahu, ingat antum 5 tahun lalu kawin, tak solat zuhur malam inilat, jangan tunda kaget. Ingat ke bini kamu, kalau memang bini kamu waktu kawin dulu dalam keadaan suci, malam inilah qada solat itu. Jangan pernah melalaikan. Antum lihat orang haji hebat, luar biasa. Tahun ini dikatakan haji paling ramai. Dalam hitungan puluhan tahun, haji teramai tahun ini katanya. Bagaimana capek, letih, susahnya, ongkos begitu besarnya. Bahkan kadang-kadang kita saksikan nyawa jadi taruhannya. Bahkan mereka mengorbankan segala macam untuk haji. Wa'lamu ya ikhwani, sesungguhnya demi Allah haji itu derajatnya jauh di bawah solat. Jauh di bawah solat. Bahkan jihad sekalipun di bawah solat. Birrul walidain pun yang sangat hebat kedudukannya di bawah solat. Paling utama pertama adalah solat. Sampai seorang ulama, Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu mengutip dari kalam guru-guru beliau, yang ini adalah sumbernya daripada hadis Rasulullah SAW. Beliau sampai mengatakan, lau hajjaj ta'alaf marra, kalau kau mampu berhaji 1000 kali. Ini sering kami sampaikan pada ikhwan, kau mampu berhaji 1000 kali pak, sekali besaro kita mencapainya, apalagi di Indonesia ini. Dan ungkapan ini tidak masuk akal, mubalaghah istilahnya.
1000 kali berarti 1000 tahun kita harus hidup minimal umur kita. Karena haji itu setahun sekali, beda dengan umroh. Umroh jangan nunggu setahun, sehari 3-5 kali pun mampu ente, kalau ente kuat sehat 5 kali sehari pacak. Haji sekali, tidak bisa 2 kali setahun. Artinya kalau orang mampu untuk berhaji 1000 kali, berarti dia butuh waktu umur lebih dari 1000 tahun. Ini perumpamaan beliau katakan, lau hajjat ta'ala marrah, kalau kau mampu berhaji 1000 kali tapi kau pernah melalaikan salat 1 kali dalam hidupmu, fa'lam, yakin ke, kata beliau, engkau pasti termasuk orang yang merugi pada hari kiamat. Walaupun haji 1000 kali, ikhwan. Lah ini gara-gara kawin. Wallah banyak, ikhwan. Kalau antum tak percaya omongan Habib, omongan saya, antum cobalah cek-recek dengan wong yang baru kawin dalam hitungan sebulan ini. Mungkin dia kawan kamu, saudara kamu, family kamu, tetangga kamu, iseng bertanya untuk survei. Benar ni apa omongan Habib tu? Wong tak solat zuhur banyak kalau kawin. Tanya kelah. Tanya kawan yang baru kawin kemarin, kamu hadir kawinannya. Kau waktu kawin kemarin, kau sama bini kau solat zuhur tak? Imam tak mampu dijawab, imam dijawabnya tak solat. Bukan cuma 2 pengantin, karena yang berdandan dari subuh tu mak bapaknya juga. Apalagi maaf kawinan di gedung, wah itu harus lebih pagi lagi, nampilan harus lebih hebat lagi. Bedak pengantin itu medaknya benar 2 jam. Selesai bedak habis subuh jam 8 akad, tampil sampai asar baru selesai. Foto ini foto itu, macam-macam acara kita bikin, panjang cerita sampai zuhur lewat. Subhanallah, ini mengerikan, ikhwan. Ada yang mengatakan boleh dijamak tahir, mana bucunya, mana dalilnya? Nak dijamak tu apa dia sebabnya? Syariah kawin tu akad nikah tak seberapa, 10 menit selesai akad itu. Kata kelepas lantetan acara yang memang harus dilakukan paling sejam. Sisanya aturan bikinan manusia galau. Sehingga kita melalaikan salat. Nah, wong yang sakit sakaratul maut selagi akalnya masih hidup, kata Imam Haddad, ini bukan kata beliau, kata Rasulullah, tetap harus diingatkan dan dibantu tetap menjalankan salat. Jangan sampai naudzubillah min dzalik di saat akhir hayatnya disitulah dia meninggalkan salat sehingga meninggalnya suul khatimah. Lain kalau wong sudah akalnya tak nyambung lagi, Pak. Ditanya tak sadar, kita depan lagi dia, kita manggil ba, pandangan dia kosong, tak nyambung. Kita besi ba, ada mama ba, ada kiai ba, dak nyaut dia, dak connect lagi sana. Ini sudah rufatul galam namanya. Sudah dak dicatat lagi dosa dia ataupun kebaikannya, lepas sudah. Dianggap macam sudah meninggal. Sama seperti orang yang tidak punya akal, orang gila atau budak kecil yang belum memai. Yes. Tapi kalau dipegang, noleh, kita senyum, malas senyum, kita ingatkan tentang siapa kita, nyambung dia, masih sambung, masih connect. Diingat ke minum obat belum, nganggu, kalau belum dia ngeleng kepala walaupun tak ngoceh, berarti ini orang masih connect. Maka ingatkan seperti kau ingatkan bak minum obat belum, bak sudah sholat belum. Nah, kita ni kadang-kadang, Pak, tak galak runyam, tak galak susah. Kalau bak sakit, mak sakit, nak bangun ke dia sholat, apalagi misal dia masih mampu untuk berwudu, kita tak galak, oh repot gini, bopong dia ke kamar mandi nak wudu, padahal dia masih mampu. Ketika dia pengen sholat, ketemu orang tua yang soleh dan solehah, dengar adzan pengen sholat, uji kita, Bak, sudah Pak, jangan galak maksa ke diri Bak. Bak tu lagi sakit, Allah juga tahu. Tayamum baik, ngatur gitu. Padahal dia masih mampu berwudu. Dalam hukum fikih, ikhwan rahimakumullah, orang yang masih mampu berwudu sempurna, sholat sempurna, tapi tidak mampu dengan dirinya sendiri, wajib minta tolong wong. Ngambekkan banyu wudu atau membawa dia ke tempat wudu kalau dia masih mampu. Lain kalau sudah dokter mengatakan tidak boleh kena banyu, tidak boleh bergerak, itu lain cerita sudah. Masih mampu. Bahkan kata ulama dalam kitab fikih, seandainya orang yang mau membantu minta ujroh, minta bayaran, maka kalau memang bayaran itu kita mampu, wajib kita bayar. Bayarannya ya wajar. Ya. Dia tadi minta tolong mbek ke banyu untuk wudu. Dia hitungnya per galon 3.000, katakanlah naik 5.000 pengawaknya, bayar. Tapi kalau segalon minta 50.000, ya pikirlah kalau kita mampu bayar, tidak mampu tidak dituntut oleh syariat. Boleh tayamum kita. Begitupun membopong bawa kita untuk turun dari ranjang misal, atau untuk
memosisikan kita biar ngadep kiblat. Mampu, tak boleh tak solat ngadep kiblat. Ketika tak mampu ngadep kiblat, baru boleh solat tanpa ngadep kiblat. Ada yang mampu menggeserkan badan kita atau ranjang ini untuk ngadep kiblat. Maka orang itu bilang, kalau dibayar aku galak ngeseknya. Kita mampu bayar ketika mintaan mereka memang sesuatu yang wajar. Sampai di situ. Ya, tidak langsung gampang dengan kondisi sakit, dengan apapun keadaan kita. Kuncinya ini. Ketika akal masih sempurna, dalam makna masih connect, masih nyambung, walaupun ini bukan ungkapan berlebihan, ada 1000 sayatan pedang, patah kaki kita patah 1000, ini masih akal masih nyambung, tetap wajib solat. Solatnya baru dengan apa dipacak solat? Tanpa ngadep kiblat, tanpa nutup aurat, tanpa wudhu, bahkan tayamum pun tak boleh dokter. Banyu jangan kena, debu tak boleh kena. Nak mana ni? Namanya faqdut tahuren dalam bahasa fiqihnya. Ini wong lepas dari 2 alat bersuci. Air tak bisa, debu pun tak boleh. Maka tetap solat, namanya hurmatul waqt. Tetap melakukan solat hurmatul waqt. Banyak Pak wong yang pergi haji, karena kami pernah mengalami keadaan itu. Begitu mereka dari Padang Arafah dengan kondisi seperti kemarin itu, mungkin itu bisa tanya orang haji tahun ini. Kan kendala mereka terakhir masalah bus yang ngangkut mereka dari Arafah ke Mina untuk lempar jumrah, ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Itu kadang tidak ada bus, mereka ngantri. Nah, ada yang mereka tadi itu pas kejadian yang pernah kami dulu alami, itu karena macetnya, karena manusia yang berjubel beribu tadi, bus tadi itu berjalannya merambat, sampailah masuk waktu subuh. Sampai selesai waktu subuh, orang yang di bus ini tidak ada yang sholat. Berharap nak sholat subuh di sana, kata dia. Sementara keadaan tidak memungkinkan, mereka tidak sholat. Bahkan ketika mereka sampai di Mina dari Muzdalifah, sebagian itu langsung ngejar untuk lempar jumrah, lupa kalau belum sholat subuh. Padahal ini bagian dari ibadah haji. Sedangkan ibadah haji sempurna itu jauh di bawah derajat sholat. Banyak. Sampai mereka lupa sholat subuh. Berapa banyak orang yang pergi umrah, pergi haji di pesawat, masuk waktu subuh mereka tidak sholat. Wala sholat hurmatul waqt. Sholat hurmatul waqt pun tidak, sholat nian pun tidak. Tato sampai pergi malam, sampai di Jeddah udah siang, jam 10, jam 11. Main subuh kapan kita? Lewat. Ya, kepala regu pun tidak mengingatkan. Padahal di pesawat itu segala info diberikan. Kita berada di kota mana, di bawah itu kita ada di mana, jam waktu sholat di sini, sholat apa, semuanya ada itu. Tapi kita tidak perhatian. Memang kita tidak mau perhatian dengan sesuatu yang paling diperhatikan oleh Allah. Awwal muhasibil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Jadi kita tidak perhatian dengan apa yang paling diperhatikan oleh Allah. Beliau mengingatkan fatamna'hu minas shalah. Jadi jaga kebersihan badan, pakaian dan tempat tadi agar tidak menyulitkan atau mencegah dia untuk salat. Waliyadhar kullu hadri min tarkis shalah. Hati-hati benar kata beliau, jangan sampai pernah meninggalkan salat. Dalam keadaan sakit tu kau tidak salat, atau yang sakit dari keluarga kita tidak salat. Waliyasil ala hasabi halih. Tapi fal yusalli ala hasabi hali. Tapi solatlah, tetaplah solat dengan keadaan mana dia mampu solat. Tak ngadep kiblat, tak apa-apa. Tak punya wuduk, tak apa-apa. Tak punya tayamum, tak apa-apa. Tetap solat. Tak ngadep kiblat, tak nutup aurat, ada najis, tetap solat. Ini namanya hurmatul waqt, menghormati waktu solat. Seandainya dengan kondisi seperti itu, dalam keadaan sakit, kita ngadap kiblat tak bisa, badan kita ada impus, hidung kita dicolok dengan oksigen, kaki kita digips, bahkan kita dikebat, tak bisa ngapa-ngapa ni, akal masih bagus, tetap solat walaupun kita tak mampu sedikit pun mengambil bagian daripada syarat-syarat solat. Wuduk tak punya, tayamum tidak, ngadap kiblat, aurat terbuka, ada najis pula di badan kita, tetap solat. Seandainya ini hamba Allah yang tetap solat dengan kondisi seperti ini, diwafatkan Allah, maka dia meninggal husnul khatimah, tidak dalam kondisi meninggalkan solat. Tapi kalau kita ngomong sudahlah, kaget bela kalau sehat di kodok, sekarang apa nak repot gitu nak solat lalu meninggal, maka meninggalnya su'ul khatimah, wa'iyadu billah min dzalik. Qa'idan aw muttaji'an, tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk berbaring, atau kaifa amkanahu, atau kalau tak mampu berbaring terserah mana keadaan dia tetap solat.
wala yahtimu amali bil idha'ati li imadiddin, jangan sampai kata Imam Haddad umurnya itu selesai sedangkan dia dalam keadaan melalaikan tiang agama, melalaikan salat. Alladhi huwa shalah. Wa yanbaghi liman hadarahu min ahlihi wa ashabihi ay yahuthu ala dzalika wa yu'awinuhu wa yudhakkiruhu. Maka hendaklah bagi orang yang menjaga orang yang sakit, apalagi sudah kondisi orang itu sakaratul maut. Memang kalau sudah sakaratul maut ni ikhwan kebanyakan sudah tak connect. Ya, tapi ada orang yang masih nyambung. Terbukti ketika kita disuruh untuk mentalkinkan, kita nakinkan, maka orang kadang-kadang bisa jawab. Nah, ada orang-orang yang kondisi seperti itu, diajak ngomong tak nyawab, tapi pas ditalkinkan dia jawab. Ini contoh bentuk orang yang soleh. Maka yang bagi liman hadarahu min ahlihi, bagi orang yang hadir, artinya menjaga orang yang sakit, apalagi dengan kondisi yang sudah parah mendekati ajal, dari keluarga atau teman, ayyahuthuhu ala dzalik, untuk mengingatkan mereka, mengajak mereka untuk tetap menjalankan salat, tetap melakukan salat. Wa yu'awinuhu, dan menolongnya, membantunya. Dia pengen wudu, nak turun dari ranjang, kita bantu. Dia pengen nutup aurat mereka kerudung, kasih kerudung. Dia pengen apa untuk menyempurnakan salat, walaupun belum sempurna juga tetap bantulah mereka untuk bisa salat. Nah, jangan pula salah ikhwan. Dah biar kelama dah salat, biar kalau kaki kita qadai baik. No. Wong masih hidup mau nak kamu qadai. Ya, yang diqadai itu ikhwan bukan yang ditinggalkan dengan sengaja. Memang ada mengqadha salat orang yang meninggal itu yang model macam mana? Model macam tadi. Dia sudah salat dalam keadaan tidak sempurna syaratnya. Seminggu salat bawa najis, seminggu salat terbuka aurat, lalu dia meninggal. Nah, yang itu boleh kita qadai. Itu pun seandainya tidak diqadai, Allah sudah menerima salat hamba tersebut. Kalau orang itu memang meninggalkan salat karena lalai, tidak bisa diqadha sudah. Artinya dia kita ngodainya tidak bisa. Dia harus ngodai diri dia dewek. Masalah qadha salat meninggal di sini ada khilaf ulama. Tapi kalau memang dia sudah melakukan salat dengan keadaan apa adanya tadi, lalu dia belum sempat sehat dan belum sempat mengqadha meninggal, tidak kita qadha pun dia sudah selamat di hadapan Allah. Wa yudzakiruhu, dan ingatkan mereka untuk tetap salat. Wal ya'lam anna fardhu salat la yasqutu anhu ma dama aqlu ma'ah. Perhatikan ikhwan, ya tadi saya sudah ulangi berkali-kali dan itu bukan ucapan saya tapi ini datang dari Rasulullah dan ulama menyampaikan. Imam Haddad mengatakan juga di sini. Wal ya'lam, ketahuilah, hendaklah kita tahu, anna fardhu salati la yasqutu anhu, sesungguhnya kewajiban salat itu tidak akan pernah lepas dari mereka yang sakit itu, madama aqluhu ma'ah, selagi akalnya masih jalan, masih normal. Kalau sudah tak lagi lapikun, ya belum sholat, katakannya sudah sholat katakannya belum sholat, baru rakaat langsung assalamualaikum, ini sudah error. Ya, tidak lagi bagus, itu sudah rafiatul qalam, tidak lagi dicatat, tidak lagi dituntut, tidak lagi ada kewajiban. Tapi kalau masih nyambung, masih bagus, ditawari nak makan apa, suruh milih pacak milih, nak sop apa nak rendang jadi sop, ini sehat. Ya, tanyakan ini masih ingat dabak ini siapa Pak? Oh, si anu, masih nyambung. Ya, walaupun misalnya tak pacak ngucap pakai isyarat dia paham, kita tawari banyu, nak ngeleng kepala, kita tunjukkan obat, ngangguk, nak minum obat. Ini berarti akalnya masih normal. Wal ya'lam anna al-fardhu shalah yasqutu anhu ma dama aqlu ma'ah. Tidak akan hilang kewajiban salat itu selagi akalnya bersama dia. Wal yukthir min qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyaklah orang yang dalam keadaan seperti itu, sakit berat, apalagi sudah menghadapi kematian, untuk memperbanyak kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Faqad warada anna man qalaha 40 marrah mata min mardihi dzalika mata syahidan. Dalam satu riwayat dikatakan siapa yang sebelum wafat dalam saat sakit dia mengucapkan kalimat ini 40 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kita yang perlu mengingatkan orang sakit, kadang orang sakit lupa.
Ya, kita ingatkan ya habatan nikmat Allah, dan kita diingatkan Allah untuk diri kita sendiri. Ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Siapa yang mengucapkan 40 kali sebelum wafat, maka lalu dia wafat, maka meninggalnya dia di sisi Allah dicatat sebagai mata syahida, meninggal seperti seorang syuhada, meninggalnya seperti mujahid fisabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wal yukthir min qira'ah suratul ikhlas, dan perbanyak baca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad. Ya kalau kita masih mampu ya. Kalau tidak mampu ya apa yang kita bisa bimbing pada orang tua kita bimbing. Ya, nah cuma jangan kalau mentalkinkan wong nak meninggal, ya, wong sudah sakaratul maut, lah mengap-mengap. Kita pakai ngucap apa dia bingung. Jangan ngomong ngucap ingat ngucap. Mana dia ngerti? Langsung pakai kuping kanannya, ucapkan kalimat, tak usah pakai ngucap tak usah, langsung la ilaha illallah, ulang la ilaha illallah. Kalau dia langsung jawab tambah Muhammad Rasulullah. Tapi ulama sepakat seandainya dengan kalimat la ilaha illallah saja tanpa Muhammad Rasulullah itu sudah husnul khatimah, tidak diragukan dakhala jannah. Karena Nabi mengatakan man akhiri hayatu gaul la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir hidupnya, akhir hayatnya meninggal dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, masuk surga. Kalau mampu dengan Muhammad Rasulullah ya, itu satu kenikmatan yang lebih sempurna dalam ucapan tersebut. Tak mampu berat ucap la ilaha illallah, kalimat yang lebih pendek ucapkan kalimat Allah. Nah, kalau kita mendapatkan ikhwan, kita siapa yang sakit tadi, pas kita talkinkan la ilaha illallah, kita lihat walaupun tidak jelas dia mengucapkan kalimat itu, maka stop, jangan ditambah lagi, tunggu kelak. Selagi dia tidak mengucapkan kalimat lain keluar dari mulutnya, berarti itulah yang akhir kalimat dari mulut dia. Wafat sudah selesai, berarti husnul khatimah. Lalu kalau kita lihat sudah diucapkan la ilaha illallah, dia mengucap la ilaha illallah, tapi setelah itu dia aduh. Nah, ini berarti akhir kalimatnya bukan lagi la ilaha illallah, ulangi lagi la ilaha illallah. Kondisikan sampai la ilaha illallah itu sebagai akhir kalimatnya. Begitu dia sudah mengucapkan, stop. Tidak usah ditebeng terus lagi, sudah cukup. Sambil diperhatikan. Kalau sambil dia terucap kalimat yang lain lagi, baru kita bimbing lagi dengan kalimat la ilaha illallah atau dengan kalimat Allah. Nah, ini juga ikhwan rahmatullah ya. Jadi waktunya sudah selesai, isya masuk ya. Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah juga biar tembus ke hati wong yang dalam keadaan sakaratul maut itu, sehingga hatinya pun bergerak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kalau keluar dari lisan yang bersih, walaupun tidak ada syarat yang mentalkinkan harus wong yang bersih lisannya, tidak, tapi akan lebih indah ketika lisan itu bersih, tidak pernah masuk barang haram, syubhat, bahkan yang makruh pun tidak tersentuh misal. Lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan berkah kebersihan lisannya akan tembus ke hatinya, dan hatinya bergerak akan menggerakkan lisannya sehingga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun ketika diajak ngomong sehat apa kabar dia enggak jawab, dia enggak connect, tertutup telinganya, hati tertutup, enggak nyambung. Tapi ketika diucapkan la ilaha illallah, dia nyambung biidznillah. Nah, telinga kanan diucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, lebih nikmat lagi ketika kalau kupingnya pun bersih. Jadi kalau sinyal tuh kita sini kencang sinyal, sana kencang juga sih sinyal, nyambung. Sini sinyal bagus, sana sinyal tidak bagus, tidak nyambung juga. Tapi balik itulah tadi, nanti hasil dari kehidupan kita akan Allah wujudkan di akhir hayat kita. Kalau memang kita nih lebih berat kebaikannya, kesolehannya, ibadah kita kepada Allah lebih berat daripada kemaksiatan atau kelalaian, maka insya Allah mudah-mudahan kita dimampukan Allah. Apalagi kalau memang jauh lebih berat ketaatan kita dibandingkan kemaksiatan, maka insya Allah jadikan akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah, rahmatullah. Untuk malam hari ini kita cukup sampai di sini. Panjang umur sehat afiat. Kita ketemu lagi pada malam Selasa yang akan datang. Dan kembali lagi saya ingatkan ikhwan, yuk terutama pengurus masjid, mushola, majelis taklim, untuk kita semua pribadi-pribadi, kita hidupkan syiar menyambut tahun baru Islam nih, ya, lewat media sosial, lewat banner-banner ataupun lewat apa yang kita bisa lakukan untuk menghidupkan syiar dan menunjukkan ghirah, ya, ada kecemburuan kita, kecintaan kita kepada tahun baru Islam. Kemudian kami menyampaikan insyaallah taala Jumat malam Sabtu depan majlis taklim 2 mingguan di rumah Habib Alim Nang, lanjut pada isya di majlis taklim
MTRI tempat almarhum Satuping Hasnuri. Kemudian hari Sabtu ada peringatan haul Imam Arbillah Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi di kampung BBC 12 itu terbuka untuk umum jam 9.30 sampai selesai. Lalu petang harinya di Kenduruan, Lorong Kenduruan 7 Hulu, hall seorang wali Allah juga, Habib Ali bin Salim Al-Madhid. Lalu besoknya hari Ahad di 14 Hulu, Lorong Rakyat, hall Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab Jaturi untuk hadir di majlis-majlis tersebut insyaallah taala. Untuk malam hari ini kami pamit kepada ikhwan karena habis salat habis doa langsung jalan, mengingat ada majlis di daerah Pemulutan Oganilir. Insyaallah akan selamat afiah. Qadul adzan isya, salat isya kita qamat salat.